BMKG mendeteksi kemunculan siklon tropis Jangmi di sekitar Laut Filipina sebelah utara Papua. Siklon ini berpotensi memicu hujan lebat dan angin kencang di sejumlah wilayah Indonesia, terutama Sulawesi Utara, Maluku Utara, hingga Papua Barat Daya. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim, berupa hujan sedang hingga lebat, yang diperkirakan terjadi pada akhir Mei hingga awal Juni tahun 2026 di berbagai wilayah Indonesia. Kita ahora volver. PT Medco Energi Internasional Tbk membukukan laba bersih senilai 67,38 juta dolar pada kuartal 1 2026. Ya, perolehan tersebut melonjak 282,34% secara year-on-year. Melansir laporan keuangan perseroan mampu membukukan total pendapatan senilai 668,3 juta dolar Amerika, tumbuh 19,24% year-on-year. Kenaikan pendapatan perseroan sejalan dengan bertumbuhnya hampir seluruh segmen penjualan perseroan. Penjualan masih ditopang oleh kontrak penjualan di dalam negeri yang membukukan penjualan senilai 374,38 juta dolar pada kuartal 1 tahun ini, sedangkan ekspor hanya tercatat senilai 293,92 juta dolar. Setelah dikurangi berbagai pajak dan beban lainnya, perseroan mampu membukukan laba bersih senilai 67,38 juta dolar pada kuartal 1 2026. Melonjaknya laba bersih terutama disebabkan oleh bagian laba dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang pada periode kuartal 1 tahun 2026 mencatatkan nilai sebesar 44,55 juta dolar dibandingkan dengan kuartal 1 2025 yang membukukan kerugian senilai 20 juta dolar. PT Bukit Asam Tbk membukukan laba bersih sebesar 801,79 miliar rupiah pada kuartal 1 tahun ini, melanjutkan tren kinerja solid di tengah dinamika pasar energi. Perseroan menyebut stabilitas kinerja mampu dipertahankan melalui strategi pengelolaan persediaan yang prudent, efisiensi biaya, serta penerapan selective mining. PT Bukit Asam Tbk membukukan laba bersih sebesar 801,79 miliar rupiah pada kuartal 1 2026, melanjutkan tren kinerja solid di tengah tekanan operasional akibat faktor cuaca dan dinamika pasar energi. Direktur Utama PT BA Arsal Ismail mengatakan, perseroan mampu menjaga stabilitas kinerja melalui strategi pengelolaan persediaan yang prudent, efisiensi biaya, serta penerapan selective mining.
Berdasarkan laporan keuangan kuartal 1 2026, perseroan mencatatkan pendapatan sebesar 9,93 triliun rupiah atau relatif stabil secara tahunan. Sementara itu, EBITDA tercatat 1,55 triliun rupiah dengan margin EBITDA sebesar 16% dan margin laba bersih 8%. Kinerja tersebut ditopang oleh penjualan yang relatif terjaga, meskipun produksi mengalami penurunan. Volume produksi batu bara tercatat turun 22% secara tahunan, sementara volume penjualan hanya terkoreksi tipis 1%. Adapun komposisi penjualan hingga akhir Maret 2026 terdiri atas 53% pasar domestik dan 47% ekspor, dengan tujuan utama antara lain Vietnam, Bangladesh, India, Kamboja, dan Thailand. Di sisi biaya, beban pokok pendapatan tercatat 8,39 triliun rupiah atau turun 6% secara tahunan, sejalan dengan penurunan volume produksi dan aktivitas angkutan. Stripping rasio juga membaik menjadi 5,31 kali dari sebelumnya 6,42 kali. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau Indef mencatatkan kinerja positif pada kuartal pertama 2026 di tengah tekanan global. Ya, meski laba usaha terkoreksi, perusahaan masih mampu menjaga pertumbuhan penjualan dan laba bersih. PT Indofood Sukses Makmur Tbk membukukan penjualan neto konsolidasi sebesar 33,89 triliun rupiah, tumbuh 7% dibandingkan periode sama tahun lalu. Margin laba usaha juga tetap terjaga di level 19,3%, menunjukkan fundamental bisnis yang masih solid di tengah dinamika global. Meski demikian, laba usaha terkoreksi 6% menjadi 6,53 triliun rupiah. Penurunan ini dipengaruhi oleh lebih rendahnya laba kurs dari aktivitas operasional. Namun laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk justru naik 9% menjadi 2,92 triliun rupiah. Direktur Utama dan CEO Antoni Salim menegaskan, perusahaan akan terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan profitabilitas. Indofood juga berkomitmen mempertahankan neraca yang sehat guna menghadapi tantangan geopolitik dan dinamika pasar global ke depan. Berbagai sumber IDX Channel. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri di kediaman Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Rapat terbatas ini fokus mengintegrasikan optimalisasi pembangunan daerah secara merata. Rapat terbatas Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih berlangsung hingga malam hari ini, fokus membahas langkah strategis pemerintah dalam merespon mengoptimalkan peran pendidikan dalam pembangunan daerah. Dalam arahannya, Presiden meminta adanya langkah komprehensif dalam memastikan arah kebijakan pemerintah tetap sejalan dengan kepentingan rakyat. Salah satu poin utama dalam Ratas Hambalang ini adalah optimalisasi kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika ekonomi nasional. Selain itu, Presiden Prabowo juga menekankan peran strategis dunia pendidikan dalam pembangunan daerah. Pemerintah berencana mendorong perguruan tinggi untuk terlibat langsung dalam pembangunan daerah, khususnya melalui pemanfaatan keahlian dari Fakultas Teknik, di mana sinergi ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur dan teknologi di tingkat daerah dengan memanfaatkan sumber daya manusia dari akademisi. Dari Jakarta, IDX Channel. Ya, pemirsa, selanjutnya hilirisasi sumber daya alam menjadi prioritas nilai tambah perekonomian nasional. Ya, salah satunya adalah proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether atau DME yang mampu menekan impor LNG atau maksud kami LPG hingga 1 juta ton per tahun. Jadi ada satu istilah. Groundbreaking hilirisasi tahap kedua yang dilakukan Presiden Prabowo mencakup 13 proyek strategis hilirisasi senilai kurang lebih 116 triliun rupiah. Meliputi 5 proyek di sektor energi, 5 proyek di sektor mineral, dan 3 proyek di sektor pertanian. Salah satunya proyek hilirisasi raksasa adalah groundbreaking hilirisasi melalui percepatan pengembangan Coal to DME di Tanjung Enim, Sumatera Selatan yang dilakukan PT Bukit Asam Tbk bersama Danantara dan Pertamina Persero. Adapun proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether atau DME ini bakal menggunakan teknologi gasifikasi skala besar pertama di tanah air. Dengan total DME mencapai 1,4 juta ton per tahun dan mampu menghasilkan 1 juta ton LPG, sehingga negara mampu melakukan penghematan anggaran sebesar 8,8 triliun rupiah dari berkurangnya subsidi.
Ya, jadi proyek hilirisasi Coal to DME ini proyek yang sangat strategis sebagaimana arahan Pak Presiden sejalan dengan Astasita nomor 2 ya, swasembada energi dan juga Astasita nomor 5 terkait dengan hilirisasi khususnya Coal to DME ini akan mereduksi substitusi import LPG sebagaimana kita tahu per tahunnya kurang lebih kita import LPG itu kurang lebih 7 juta metrik ton dan ini DME ini akan menjadi proyek yang bisa mensubstitusi import LPG. Sementara itu, Direktur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk PT Bukit Asam Tbk Turino Yulianto menegaskan, proses pengolahan batu bara kalori rendah menjadi bahan bakar ramah lingkungan pengganti LPG ini bukan hanya meningkatkan ketahanan energi nasional, langkah hilirisasi ini mampu meningkatkan multiplier efek ekonomi bagi masyarakat nasional dan daerah, di mana proyek ini mampu menyerap hingga 5.300 tenaga kerja. Banyak, yang pertama tenaga kerja. Diperkirakan ada sekitar 5.000-an tenaga kerja yang terlibat, kemudian juga devisa, pajak, dan juga yang gak kalah penting pemanfaatan batu bara loreng yang selama ini belum teroptimalkan. Padahal cadangan kita sangat banyak gitu. Dari Tanjung Enim, Sumatera Selatan, Ade Firmansyah, Muhammad Koirudin, Tim Liputan IDX Channel. Ya, meski masih di zona ekspansif, indeks kepercayaan industri pada April 2026 tercatat turun tipis ke 51,75. Dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, sebanyak 16 subsektor berada pada fase ekspansi dan 7 subsektor mengalami kontraksi. Kinerja industri pengolahan nasional pada April 2026 masih berada di zona ekspansi, meski menunjukkan pelambatan di tengah dinamika global dan domestik. Indeks kepercayaan industri pada April 2026 tercatat sebesar 51,75. Capaian tersebut menurun tipis 0,11 poin dibandingkan Maret 2026 yang sebesar 51,86 secara tahunan. IKI juga melemah 0,15 poin dari posisi April 2025 yang mencapai 51,90. Dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, sebanyak 16 subsektor berada pada fase ekspansi dan 7 subsektor mengalami kontraksi. Subsektor yang masih tumbuh memiliki kontribusi dominan yakni sekitar 78,9% terhadap PDB industri pengolahan. 2 subsektor dengan kinerja tertinggi pada April 2026 yakni industri pengolahan tembakau serta industri kertas dan barang dari kertas. Dari sisi komponen pembentukan indeks kepercayaan industri, variabel pesanan baru tercatat melambat 0,77 poin menjadi 51,43. Variabel produksi juga turun 0,21 poin ke level 51,34. Sebaliknya, persediaan produk justru meningkat 1,66 poin menjadi 53,13 yang mengindikasikan adanya penumpukan stok di tengah permintaan yang melambat. Berdasarkan orientasi pasar industri, berorientasi ekspor masih mencatatkan ekspansi dengan IKI sebesar 52,28. Angka ini turun 0,45 poin dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 52,73. Adapun industri yang berfokus pada pasar domestik menunjukkan perbaikan dengan IKI naik menjadi 50,90 dari sebelumnya 50,44. Sementara itu, tekanan eksternal termasuk gejolak geopolitik yang memicu krisis energi dinilai masih bernampak terbatas, namun terasa pada subsektor tertentu seperti kimia dan tekstil. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.